Perkenalkan, saya Rido Adimulya dengan NIM 1910851034 akan menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu peran Rich Brian dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Penelitian ini ditulis bersama dengan dosen pembimbing yang pertama Dr. Muhammad Yusra dan yang kedua Dr. Funtur Setiaka. Dan diuji oleh yang pertama Bunda Anita Afriani Sinulinga SLP MSI, yang kedua Putih Viola Eliana Nasir SFMA, yang ketiga Rifki Dermawan SHUM MSC. Penelitian ini berangkat dari latar belakang di mana diplomasi publik merupakan bentuk strategi yang penting dalam hubungan internasional. Diplomasi publik memiliki fungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional dalam usaha untuk mewujudkan tujuan negara. Peran state actor telah berkembang dari peran yang pasif menjadi aktif dan berpengaruh dalam diplomasi publik. Banyak peningkatan peran state actor seperti tokoh publik, seniman, ilmuwan, dan atlet dalam aktivitas diplomatik harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan dan akademisi. Rich Brian menjadi salah satu state actor, yaitu seorang musisi Indonesia yang berhasil menembus pasar musik di Amerika Serikat. Rich Brian secara unik mewakili Indonesia di panggung internasional dengan memperkenalkan budaya dan perspektif baru melalui karyanya. Pada tahun 2017, Rich Brian menjadi musisi Indonesia yang pertama bergabung dengan label rekaman yang berbasis di New York, dan di tahun 2018, Rich Brian menjadi artis Asia pertama yang mendapatkan album hip hop #1 di iTunes dengan debutnya Amen. Pada tahun 2019, terdapat pertemuan antara Rich Brian dengan Presiden Joko Widodo berserta Kepala Badan Ekonomi Kreatif Pabekraf Triawan Munaf. Berkaitan dengan prestasi yang didapat oleh Rich Brian, tahun 2019, Bekraf menggelar kembali program Indonesia Kreatif atau IC yang bertujuan mempromosikan dan membina talenta kreatif Indonesia ke pasar domestik sekaligus internasional. Penelitian ini didasarkan dengan hadirnya Rich Brian sebagai seorang musisi yang berasal dari Indonesia, yang berhasil memulai karir di Amerika Serikat dengan berbagai prestasi, menjadikan Rich Brian menarik untuk diteliti sebagai aktor diplomasi yang mengenalkan budaya Indonesia melalui karya musiknya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah perkembangan hubungan internasional memengaruhi aktor, di mana opini publik penting dalam keputusan negara. Rich Brian sebagai representasi minoritas Indonesia dan Asia di Amerika Serikat menjadi kekuatan membentuk citra Indonesia melalui karya hip hop, memengaruhi pandangan publik Amerika Serikat secara tidak langsung sebagai citizen diplomat. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis kemudian menarik pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peran Rich Brian sebagai citizen diplomat dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan tentang peran dari Rich Brian sebagai citizen diplomat dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Dan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi bagi studi hubungan internasional, khususnya dalam kajian diplomasi publik, dalam hal ini peran Rich Brian dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan akademisi dalam memahami diplomasi publik Indonesia, khususnya terkait dengan peran dari Rich Brian dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan rasa bangga dalam masyarakat atas figur publik dalam penelitian ini, karena merepresentasikan kebudayaan Indonesia dalam karyanya dan bagaimana merepresentasikan dirinya sebagai budaya kepada khalayak luas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 studi pustaka. Yang pertama, Yellow in Black and White, representasi identitas Asia oleh Rich Brian dalam musik hip hop di Amerika Serikat, oleh Novia Putri Andika Laini Syamputi. Yang kedua, peran ActiAct Racing dalam membantu artis Asia memasuki dunia musik global. Studi kekuatan perusahaan transnasional oleh Daniel Kuswati Hasanah, Kristi, dan Muhammad Arik Nasrullah. Yang ketiga, peran influencer media sosial sebagai aktor diplomasi budaya Korea Selatan oleh Miftahul Khairiyah Al-Istiqomah dan Enggi Wiratong. Yang keempat, perkembangan musik hip-hop sebagai produk budaya populer American Music and Radio Music, Race and Culture oleh Marissa Oktora. Yang kelima,
Key Influencers in Public Diplomacy Contribute Social Network Analysis oleh Diana Ingenhoff, Giada Kalamay, dan Eve Sevin. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan konsep citizen diplomat oleh Paulsar dengan 5 tipologi citizen diplomat. Paulsar melatar belakangi konsep ini dari fenomena globalisasi memunculkan kekuatan baru dalam praktik kebijakan transnasional yang melibatkan non-state actor. Paulsar kemudian memberikan definisi yang lebih luas di mana tidak hanya partisipasi warga biasa dalam diplomasi negaranya, tetapi juga keterlibatan warga biasa dalam berbagai interaksi. Untuk menentukan bagaimana keterlibatan warga biasa dalam interaksi global, Paulsar memberikan 5 tipologi citizen diplomacy. Yang pertama, the citizen diplomats as a go-between messenger. Yang kedua, the citizen diplomats as a representative of sectoral, regional, or local economic interest. Yang ketiga, the citizen diplomats as a lobby or advocate for a particular cause. Yang keempat, the citizen diplomats as a subverter of transformer of existing policies and or political arrangement, domestic and or international. Yang kelima, the citizen diplomats as an autonomous agent in international relations. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, untuk menentukan batasan penelitian, penulis mengambil tahun 2018 sampai dengan saat ini atau sampai dengan penelitian ini berakhir. Kemudian level analisis dari penelitian ini yaitu peran Rich Brian dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat, dan unit eksplanasi dari penelitian ini adalah diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu data sekunder dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari media sosial Rich Brian dan karya musik dari Rich Brian dan studi pustaka terkait dengan diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Terakhir, teknik analisis data. Penulis pertama menggunakan reduksi data, yang kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan terdiri dari 5 bagian. Bab 1 itu pendahuluan. Selanjutnya, bab 2 mengenai perkembangan karir Rich Brian di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang ketiga, bentuk diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Yang keempat, itu penerapan dari konsep citizen diplomacy untuk menganalisis peran Rich Brian dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Kelima, itu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada bab 2, di sini berisi tentang bagaimana perkembangan karir Rich Brian di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk pembahasan bab pertama yaitu perkembangan karir Rich Brian di Indonesia, dan dibagi menjadi awal karir Rich Brian sampai dengan Brian mendapatkan kontrak bersama Cash Only yang kemudian menjadi ATI Rising. Pada bab 2, Rich Brian memulai karirnya di Indonesia dengan bakat musik yang diasah secara informal sejak kecil. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris dan bermusik hip hop yang membawanya meraih perhatian internasional melalui lagu Lipstick. Yang selanjutnya masuk kepada subbab kedua, yaitu bagaimana Rich Brian melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Perkembangan karir Rich Brian di Amerika Serikat ditandai dengan bergabungnya Brian dengan label ATI Rising dan pindahnya Brian ke Amerika Serikat pada tahun 2017. Capaian tanggal lagu nomor 1 di iTunes hip-hop dengan album Amen, serta konsistensi Brian dalam merilis karya dan berkolaborasi bersama dengan musisi internasional. Meskipun menghadapi tantangan seperti tsunami kontroversial dan adaptasi di masa pandemi, namun tetap mempertahankan identitas Indonesianya dalam karya-karyanya. Selanjutnya pada bab 3, dalam bab 3 akan membahas mengenai penyelenggaraan diplomasi publik oleh pemerintah Indonesia, termasuk pelaksanaan dan pihak-pihak yang berkontribusi. Juga membahas implikasi kebijakan ini terhadap aspek budaya dalam diplomasi publik Indonesia bersama musisi Indonesia yang akan melahirkan manfaat dan kerjasama. Bab 3 terdiri dari landasan diplomasi publik Indonesia. Yang kedua, perencanaan diplomasi publik Indonesia yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan, sasaran strategis,
Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga program diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Yang keempat itu bentuk diplomasi publik Indonesia di bidang seni dan budaya di Amerika Serikat. Landasan diplomasi publik Indonesia terdiri dari 3 bentuk landasan. Pertama, landasan ideal yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa yang digunakan untuk mewujudkan Indonesia dengan mengutamakan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, dan persaudaraan internasional dalam kebijakan luar negeri. Landasan konstitusional dalam politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional yaitu garis-garis besar haluan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah cerminan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk mencapai kepentingan nasional dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Bersifat dinamis, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pemerintahan dari masa ke masa. Selanjutnya, perencanaan diplomasi publik Indonesia. Untuk perencanaan diplomasi publik Indonesia tentunya membutuhkan blueprint berupa rencana strategis atau Renstra Kementerian Luar Negeri, yang akan menjadi pedoman bagi aktor diplomasi publik dalam pelaksanaan diplomasi publik, yang digunakan untuk sebagai bentuk upaya memperkuat diplomasi publik melalui tata kelola. Visi dari Kementerian Luar Negeri adalah untuk memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan misi yaitu memberikan nilai manfaat ekonomi optimal melalui hubungan luar negeri, memberikan perlindungan prima kepada warga negara Indonesia di luar negeri, dan selanjutnya menjaga integritas NKRI dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional, memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional, meningkatkan infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan atau sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Yang pertama adalah nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal. Kedua, kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global. Yang ketiga, integritas kedaulatan NKRI dan citra positif Indonesia yang meningkat. Yang keempat, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dan pelayanan publik. Yang kelima, dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi. Keenam, yaitu infrastruktur diplomasi yang kuat. Yang terakhir, Renstra menjadikan langkah diplomasi terukur dan meminimalisir ketidakselarasan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan diplomasi publik Indonesia. Selanjutnya, program diplomasi publik Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin hubungan bilateral selama 75 tahun sejak pengakuan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 28 Desember 1949. Memiliki wujud hubungan berupa pendirian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC dan 5 konsulat jenderal yang berada di Chicago, Houston, Los Angeles, New York, dan San Francisco, serta satu konsulat kehormatan di Honolulu, juga utusan tetap untuk PBB di New York. Dalam pelaksanaan program diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat memiliki alasan untuk dapat melakukan diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Yang pertama, untuk memperkuat soft power Indonesia dengan menarik minat dan apresiasi internasional dan membangun pengaruh positif melalui jalur-jalur budaya. Kedua, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya melalui pertunjukan, workshop, festival, program pendidikan, mengurangi stereotip dengan tujuan untuk mengurangi stereotip dan menjadikan musik sebagai alat universal dalam penghubung budaya. Selanjutnya, memajukan industri kreatif dan pariwisata untuk meningkatkan minat produk budaya dan destinasi wisata Indonesia. Selanjutnya, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dengan memastikan budaya dikenal dan diakui secara global. Mendorong kebanggaan generasi muda dan memicu inovasi. Selanjutnya, memperkuat hubungan diplomatik dan politik.
Budaya sebagai diplomasi untuk lingkungan politik bersahabat, membangun kepercayaan dan pemahaman, dan mengikuti komitmen internasional. Terakhir itu mendorong pendidikan dan pengembangan seni melalui workshop dan program pendidikan di sekolah dan universitas di Amerika Serikat, seperti adanya pertukaran seniman dan penelitian dalam bidang akademik. Yang terakhir, bentuk diplomasi publik Indonesia di bidang seni dan budaya di Amerika Serikat. Seni dan budaya dijadikan sebagai instrumen dalam diplomasi yang dengan tujuan untuk membentuk citra yang positif bagi Indonesia. Dilakukan oleh organisasi atau individu yang mewakili Indonesia yang didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat. Area promosi citra Indonesia di Amerika Serikat berupa pertunjukan seni atau budaya, pusat kebudayaan, kegiatan kedutaan, diplomasi kuliner, program pertukaran pendidikan, tapu muda, film, dan media, serta diaspora Indonesia. Promosi kebudayaan memiliki dua bentuk, yaitu secara formal maupun informal. Yang secara formal dilakukan oleh KBRI Washington DC seperti penyelenggaraan festival dan pameran budaya, yaitu World Culture Festival, Passport DC, Around the World Embassy Tour, menampilkan seni, musik, tari tradisional, pameran produk budaya. Pertunjukan seni dan musik khusus seperti mengundang seniman dan musisi Indonesia berkolaborasi dengan seniman lokal. Contohnya adalah dengan promosi musik keroncong dan angklung. Selanjutnya, melalui program edukasi dan lokal karya, adanya kegiatan membatik, tari tradisional, dan pengenalan alat musik tradisional seperti gamelan, kulintang, dan sasando. Dan terakhir, kerjasama dengan institusi pendidikan dan kebudayaan Amerika Serikat, yaitu berupa kerjasama dengan museum, universitas, dan pusat kebudayaan seperti Smithsonian Institution. Promosi kebudayaan selanjutnya adalah bentuk promosi kebudayaan informal. Pelibatan komunitas diaspora Indonesia dengan mendorong promosi budaya melalui acara lokal, pertunjukan sukarela, coffee tasting, dan pengenalan alat musik tradisional. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial dan konten digital seperti YouTube, TikTok untuk mengenalkan bagaimana tutorial membatik, tari tradisional, dan konten kreatif. Selanjutnya, yaitu program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dengan harapan untuk menciptakan interaksi secara informal. Dengan menciptakan interaksi secara informal, dapat memperluas pemahaman budaya melalui bahasa. Yang selanjutnya, jalur non-pemerintah atau NGO, di mana adanya upaya untuk mendukung organisasi pertukaran budaya, seperti Sanggar Santi Budaya. Selanjutnya, dukungan terhadap inisiatif kepada individu atau kelompok yang mandiri dengan mempromosikan budaya, yaitu individu dalam sebagai pegiat pencaksilat, kuliner, penari, dan musisi. Selain itu, juga ada bentuk diplomasi kuliner dalam pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia di Amerika Serikat. Adanya penyelenggaraan Festival Kuliner Indonesia tahunan di Amerika Serikat, dengan KBRI berpartisipasi aktif dalam kegiatan di Amerika Serikat. Selanjutnya, Pak akan menganalisis mengenai bagaimana peran Tes Brian sebagai citizen diplomat dalam diplomasi publik Indonesia di Amerika Serikat. Yang pertama, yaitu representasi budaya Indonesia melalui karya musik dan visual. Dapat dilihat dari bentuk dan representasi Indonesia melalui karya musik Rich Brian, menganalisis bagaimana Rich Brian dapat berperan dalam diplomasi sebagai citizen diplomat menurut konsep dari Paul Sartre, yaitu Rich Brian sebagai an autonomous agent in international relations. Menurut Paul Sartre, pada tipologi kelima, citizen diplomat bertindak tidak mewakili negara ataupun pihak yang lain, akan tetapi citizen diplomat bertindak mewakili dirinya sendiri. Dapat melihat bagaimana citizen diplomat memberikan pengaruh dan berperan dalam hubungan internasional. Citizen diplomat harus memiliki kapabilitas. Yang pertama, dia memiliki sumber daya, yaitu kaya, baik secara materi maupun non-materi, dan memiliki kapasitas moral. Oleh karenanya, dapat diidentifikasi
Oleh karenanya, Rich Brian diidentifikasi sebagai citizen diplomat tipe kelima karena bertindak secara otonom, memanfaatkan sumber daya baik secara materi maupun materi dan kapasitas pribadinya. Chris Brian memiliki sumber daya berupa prestasi dalam karir musik, di mana album Amen bersertifikasi Gold dari RIAA, yaitu lembaga sertifikasi yang sama dalam memberikan sertifikasi kepada artis-artis legendaris yang ada di Amerika Serikat seperti Beatles, Michael Jackson, dan lainnya. Di mana Brian mendapatkan sertifikasi yang sama dengan artis-artis legendaris tersebut. Brian dapat dikatakan telah memiliki sumber daya secara materi berupa sertifikasi Gold dalam karya musiknya. Yang pertama dalam album Amen, yang kedua lagu Gospel, yang ketiga lagu History, dan lagu Edamame. Selanjutnya, kekayaan non-materi berupa popularitas internasional sejak dirilisnya lagu Dead Stick. Adanya pengakuan industri di mana Brian dapat bergabung dengan label XTR Rising. Melalui bergabungnya Brian dengan label ini, Brian dapat mencapai posisi nomor 1 iTunes untuk hip hop dan berkolaborasi bersama musisi besar di Amerika Serikat seperti Triple XXXTentacion, Kate F, 21 Savage, Chris Wu, Joji, Trippie Redd, Bauer, dan mengisi salah satu film dari Marvel dengan judul Shang-Chi yang mengenalkan budaya Asia di dalamnya bersama dengan musisi Indonesia yang lain bersama dengan Niki dan seorang aktor citizen diplomat harus memiliki kapasitas moral sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari an autonomous agent in international relations. Brian memiliki kapasitas moral di mana dia merespon terhadap kontroversi yang tercipta atas kegagalan nama panggung awalnya, yaitu Rich Chiga, yang terdiri dari singkatan berupa Chinese dan Nigger yang sangat sensitif di Amerika Serikat. Dan Brian menunjukkan kesadaran dan kematangan diri menghadapi isu rasialisme sensitif dengan secara resmi mengumumkan penggantian nama panggung secara bertahap dari Rich Chiga menjadi Brian dan kemudian Rich Brian pada akhirnya. Dan itu juga disertai dengan permintaan maaf. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kematangan diri dalam menghadapi isu rasialisme sensitif. Selanjutnya, Brian juga berkontribusi secara sosial, di mana Brian bersama XTI Racing dan musisi lain menggunakan platform untuk donasi pada masa pandemi COVID-19. Berkolaborasi dalam album Bali, Brian berkolaborasi bersama dengan artis-artis lain, juga lembaga-lembaga dan pemerintahan. Brian berkolaborasi dengan World Dead for 1000, Gojek Foundation, dan kitabisa.com. Selanjutnya, pada karya musiknya, Brian juga selalu menyelipkan pesan inspiratif. Dalam lirik lagu Yellow dan Kids, Brian mencoba untuk mendorong pemuda Asia dan imigran untuk menggapai impian serta mengangkat isu kesehatan mental di dalamnya. Dan yang paling penting, itu Brian selalu secara konsisten menunjukkan moral yang nasionalis. Brian menunjukkan nasionalisme yang konsisten. Secara jelas, Brian menyebut Indonesia dalam lirik lagu yang berjudul Chaos, yaitu Indonesia adalah apa yang aku wakilkan, aku dan aku dari Jakarta. Indonesia is what I'm rapping and I'm from Jakarta. Dan penggunaan visualisasi Indonesia dalam video musik. Selanjutnya, penggunaan visualisasi Indonesia dalam video musik, seperti dalam video musik lagu Dead Stick, Kids, dan Bali. Selanjutnya, mengenalkan budaya populer Indonesia seperti Indomie dalam lagu Love in My Pocket, dan mengangkat inspirasi dari musik lokal dalam karya musiknya dengan judul What's Out yang terinspirasi dari musik klub lokal. Adanya prestasi dan pengakuan yang didapatkan oleh Rich Brian menjadikan pemerintah Indonesia tertarik untuk menjadikan Brian sebagai inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia dengan mewujudkan program Indonesia Racing yang bekerja sama dengan label XTI Racing.
dengan tujuan untuk mengorbitkan memang posisi Indonesia agar dapat jadi Rich Brian, Nicky, dan Warren Hughes selanjutnya. Selanjutnya penutup. Rich Brian memenuhi kriteria sebagai citizen diplomat, yaitu sebagai an autonomous agent in international relations karena ia memanfaatkan sumber daya personalnya, seperti bakat, musik, popularitas, koneksi internasional, dan kapasitas moralnya. Adanya Brian mengakui kesalahannya, berkontribusi secara sosial, memberikan pesan inspiratif, dan nasionalisme yang konsisten dalam berkarya untuk merepresentasikan Indonesia dan budayanya di kancah internasional, bahkan di luar kerangka kebijakan pemerintah secara langsung. Terima kasih.